Pemain naturalisasi Calvin Verdonk menceritakan pengalamannya debut bersama timnas Indonesia saat kembali ke klubnya NEC Nijmegen. Calvin Verdonk resmi menjadi warga negara Indonesia. Kemudian Verdonk menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Filipina pada laga pemungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Verdonk tampil sebagai starter dan bermain selama 66 menit sebelum diganti oleh Pratama Arhan. Kini Verdonk telah kembali ke klubnya di Liga Belanda, yakni NEC Nijmegen untuk menjalani latihan pramusim. Bahkan Verdonk langsung tampil pada laga uji coba melawan Standard Liège. Kepada Forza NEC, Verdonk juga bercerita tentang pengalamannya bermain bersama timnas Indonesia. Verdonk juga mengaku tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan pemain lain di timnas Indonesia. Apalagi menurut Verdonk, pemain lokal sangat terbuka untuk menyambut kedatangan pemain dari Eropa. Cerita saat pertama kali gabung ke TC Timnas Indonesia, Calvin Verdonk adaptasi mudah seperti di rumah sendiri. Calvin Verdonk jadi nama terkini yang diberikan debut timnas Indonesia senior oleh Shin Tae-yong. Pemain 27 tahun tersebut berhak memperkuat tim Garuda usai menyelesaikan proses naturalisasinya. Calvin Verdonk langsung melakukan debut usai menyelesaikan proses naturalisasinya. Pemain berposisi back kiri itu sukses mengantarkan timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Calvin Verdonk bercerita awal mulanya saat gabung di pemusatan latihan. Dia mengaku mengikuti semua sesi latihan yang digelar oleh Shin Tae-yong. Verdonk mengaku tak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan suasana di skuad timnas Indonesia. Calvin Verdonk merasakan kamp latihan timnas Indonesia seperti rumah sendiri. Kehadiran banyak pemain diaspora yang berasal dari Eropa, khususnya dari Belanda, memudahkan adaptasi dengan timnas Indonesia. Verdonk mengaku penampilan impresif di NEC Nijmegen menambah kepercayaan dirinya di kamp latihan timnas Indonesia. Selain itu, dia rutin bergaul dengan seluruh pemain timnas Indonesia dengan bahasa Inggris. Verdonk kerap berkomunikasi dengan ex-pemain NEC Nijmegen yang jadi andalan timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Calvin Verdonk mengaku sulit untuk menentukan perbedaan level sepak bola Indonesia dan Belanda. Pasalnya, ada banyak pemain dari Eropa yang juga tampil di timnas Indonesia. PSSI ungkap alasan butuh pemain naturalisasi timnas Indonesia, Shin Tae yang haus gelar fokus Piala Dunia 2026. Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia. Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026. PSSI sudah memikirkan timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Shin Tae yang menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa. Indonesia lolos ronde 3, ada 10 pertandingan timnas Indonesia jalani. 5 pertandingan home dan 5 pertandingan away. Dalam menghadapi Piala Dunia, Shin Tae yang sudah tahu kelemahan pemain timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik. Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan. Shin Tae yang pernah mengatakan fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan, tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik. Shin Tae yang juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung. Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat. Shin Tae yang mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi. Itulah alasan Shin Tae yang butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Penyerang utama Liga Jerman gabung timnas Indonesia, PSSI pastikan bukan Ole Romani dari Belanda. PSSI beralih melirik pemain utama Liga Jerman bernama Philipp Tietz. Tadinya Ole Romani dari Belanda, diharapkan PSSI dapat bergabung timnas Indonesia memperkuat kualifikasi Piala Dunia. Ole Romani masih membutuhkan waktu untuk meminta persetujuan keluarganya di Belanda. PSSI berusaha mendapatkan Philipp Tietz dapat bergabung timnas Indonesia memperkuat persiapan pertandingan Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membutuhkan pemain grade A untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih kekurangan skuad memperkuat penyerangan. Philipp Tietz bermain di Bundesliga Jerman klub FC Augsburg.
Pemilik 19 caps di Eredivisie ini bertemu staf ahli Kemenpora, calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Winger Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans bertemu dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Hal ini diketahui dari unggahan Hamdan Hamedan di akun Instagram pribadinya. Senang bertemu Anda lagi Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda @milianojonathans_, tulis Hamdan Hamedan di Instagram story miliknya. Belum diketahui perbincangan apa yang dilakukan Hamdan dan Jonathans beserta keluarganya. Jika Jonathans masuk program naturalisasi, kekuatan Timnas Indonesia akan semakin bertambah. Pemain berdarah Maluku ini bisa bermain di beberapa posisi seperti sayap kanan, kiri, gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang. Meski perolehan gol dan asisnya tidak banyak, Jonathans memiliki pengalaman cukup mumpuni bermain di Eredivisie. Meski usianya baru 20 tahun, Jonathans telah bermain sebanyak 19 kali di Eredivisie untuk Vitesse Arnhem. Apabila PSSI serius untuk menaturalisasi Jonathans, lini depan skuad Garuda akan semakin mengerikan. Dia bisa berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini depan Timnas Indonesia untuk putaran ketiga nanti. Shin Tae-yong kembali membuat geger Korea. Diam-diam tengah siapkan kejutan untuk Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja memperbarui kontraknya sebagai pelatih Timnas Indonesia sampai 3 tahun ke depan. PSSI sebelumnya memang telah menjanjikan kontrak baru bagi Shin Tae-yong apabila bawa Timnas Indonesia senior maupun U23 mencapai target di Piala Asia. Kabar ini didapatkan dari salah satu akun sosial media, Instagram @liputanbola. Timnas dalam unggahan itu mengabarkan Coach Shin Tae-yong membuat kejutan besar untuk Timnas Indonesia. Sang juru taktik Timnas Indonesia ini tengah mempersiapkan kejutan besar untuk Timnas. Sontak dirinya pun disorot oleh media Korea Selatan yang bertuliskan begini. Dari akun Instagram @liputanbola. Timnas media Korea Sports Chosun mengungkapkan kalau Shin Tae-yong sedang mempersiapkan generasi 2.0, yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan. Apakah ini benar? Kita lihat perkembangan sang juru taktik Coach Shin Tae-yong. Saat itu Shin Tae-yong ditargetkan membawa Timnas Indonesia senior lolos fase grup Piala Asia 2023 dan mencapai perempat final di Piala Asia U23. Contoh Shin berhasil memberikan itu semua, bahkan Timnas Indonesia bisa melaju hingga ke babak semifinal Piala Asia U23 pada kualifikasi putaran ketiga. Bahkan tidak hanya itu, Timnas Indonesia U23 juga hampir melaju ke Olimpiade Paris 2024 andai tidak dikalahkan Guinea dalam laga playoff antar benua. Belum lama ini Shin Tae-yong kembali membuat Timnas Indonesia menorehkan prestasi dengan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang lebih menariknya atas kiprah sang pelatih Timnas Indonesia. Kabarnya nama Shin Tae-yong dipakai sebagai nama untuk lapangan yang ada di kampung halamannya. Tentunya apresiasi terhadap Shin Tae-yong ternyata juga dilakukan di Korea Selatan, di mana nama sang pelatih diabadikan menjadi sebuah lapangan. Bahkan nama Coach Shin Tae-yong dijadikan lapangan sepak bola bernama Shin Tae-yong Football Park di Yeongdeok yang merupakan kampung halaman sang pelatih. Pada saat peresmian lapangan tersebut, media asal Korea Selatan yakni Sport Chosun merilis artikel yang menyebut jika Shin Tae-yong tengah menyiapkan suatu hal untuk Timnas Indonesia. Namun dalam perjalanannya, Shin Tae-yong berujar kalau bebannya menangani Timnas Indonesia saat ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Apakah benar begitu? Kita lihat ke depannya.